pengelolaan yang bijak sebenarnya, bahagian dari pengelolaan keuangan yang akan dibahas dalam sepanjang bulan ini. Menerima tema dan subtema, saya agak bingung. Betul, saya adalah akuntan publik, saya pernah mengajar di UNHAS, ya sekarang sudah full memimpin kantor. Dan kalau berbicara tentang keuangan, apalagi keuangan Alkitabiah, tidak bisa saya selesaikan dalam 40 menit. Sebab itu ada berkali-kali saya merubah bahan untuk pembahasan, sampai pada akhirnya kemarin berbicara dengan Pak Joni dan Ibu serta teman-teman, saya merubah total apa yang tadinya saya persiapkan. Dalam satu malam kita akan berbicara tentang hal ini, dan tengah malam lah Sis Jessica itu harus bekerja untuk menyelesaikan semua picture-picture ini. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. Adakah yang bisa membacakan? Ya. Hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu. Sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu dan bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Terima kasih. Ada satu prinsip keuangan Alkitabiah yang akan kita bicarakan di sini dan tersinggung dalam pembacaan ayat ini adalah, nah, karena waktunya singkat, saya tidak akan banyak membaca ayat, kita hafal bersama-sama ya. Hanya akan membaca 7 ayat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Tetapi saya kira kita semua tahu bahwa pengiring-pengiring Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada janji Tuhan bahwa tidak akan berhutang tetapi memberikan piutang. Dan dalam pembacaan kita membaca bahwa yang berhutang ini adalah murid Tuhan, murid Elisa. Dan kayaknya dia terbelit dengan hutang sampai mati. Artinya bukan hutang itu mungkin yang menyebabkan mati, tetapi sampai mati tidak bisa melunasi. Sehingga seharusnya kita mewariskan sesuatu yang baik kepada anak dan keluarga kita, kepada istri, anak dan keluarga. Kenapa ya? Selalu 2 kata majemuk ini lebih dulu disebut anak dan istri. Kenapa bukan istri dan anak? Jadi kita seharusnya mewariskan sesuatu itu kepada istri dan anak. Jangan mewariskan hutang. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah hamba Tuhan itu atau muridnya Elisa ini meninggal dan mewariskan hutang. Dan ini kita lihat, istri daripada hamba Tuhan itu
datang kepada Elisa mengadu bahwa penagih hutang sudah datang dan akan menyandra 2 anak mereka untuk menjadi budak. Hal yang benar yang dilakukan, hal yang bijak kalau menurut tema kita, mengelola dengan bijak. Yang dilakukan oleh janda daripada hamba Tuhan ini adalah mendatangi Elisa. Di dalam tujuan daripada pembahasan tema ada 3 poin. Salah satu poin itu mengatakan supaya jemaat mengerti peran doa itu dalam menyelesaikan permasalahan. Kira-kira seperti itu kalimatnya. Supaya kita semua yang mengiring Tuhan menyadari bahwa doa itu adalah jalan keluar dalam kehidupan ini. Juga dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan apa saja. Di dalam, coba tema saya tadinya saya ada sisipkan kata keuangan karena tema saya hanya dapat subtema. Temanya itu adalah mengelola uang, sedangkan saya bahagian subtema, mengembangkan uang kalau saya nggak salah ya tema. Nah, kalau kita berbicara tentang mengelola, maka harus ada yang dikelola. Poinnya itu adalah harus ada yang dikelola. Tidak mungkin kalau kita berbicara kita mengelola lalu nothing. Apa? Minimal potensi bisa dikelola. Nah, makanya saya katakan saya tidak cukup dengan 40 menit untuk menyelesaikan hal ini. Karena begitu banyak hal yang kita harus bicara tentang potensi-potensi yang belum menjadi uang yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Belum lagi uang yang sudah ada di kita atau materi yang sudah kita miliki itu. Bagaimana kita mengelola yang 10%, bagaimana yang kita mengelola 90%. Itu detail sebenarnya di dalam Alkitab. Saat ini umat Tuhan hanya tahu 10%, persepuluhan. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan pun hanya tahu 10%. Bagaimana mengelola 10% itu? Kemarin saya sudah sempat berbicara dengan Pak John. Tapi malam atau hari ini saya tidak akan mengupas itu. Kita berbicara mengenai syarat-syarat utama saja sebagai pengikut Kristus. Tunjukkan dalam masyarakat ini bahwa kita bisa mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pasti kita punya. Tanyakan kepada diri masing-masing, saudara. Apa yang kita punya untuk kita kelola? Tidak mungkin tidak ada. Ada potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya memimpin El Shaddai Fellowship sudah 34 tahun. El Shaddai berdiri 36 tahun. Dan dalam pertemuan-pertemuan kami selalu melakukan dialog atau tanya jawab. Salah satu yang saya ingat ketika berbicara mengenai pengelolaan ini, saya menantang teman-teman saya. Siapa di antara kami terdiri atas pengusaha-pengusaha dan profesional, siapa di antara teman-teman yang belum pernah menolak pekerjaan? Dan semua mengaku pernah menolak pekerjaan. Penjahit pun yang ada di dalam tim kami mengatakan saya sering menolak pekerjaan. Itu janji Tuhan, saudara. Melimpah. Bagaimana mengelola supaya sesedikit mungkin melimpah? Kita baca dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Setelah istri daripada hamba Tuhan itu datang kepada Elisa, Elisa itu bertanya, ada apa yang kau miliki? Ada utang jelas.
Tetapi selain hutang ada apa? Jawabnya, saya hanya punya satu buli-buli berisi minyak. Dalam pengertian rohani, minyak itu sangat luas untuk kalau dibicarakan lagi. Ya. Tetapi mari kita bicara materi daripada yang dimiliki. Yang dimiliki adalah minyak. Lalu Elisa katakan kepada wanita itu, kalau begitu pulang. Siapkan wadah sebanyak mungkin, pinjam dari tetangga-tetangga, tutup pintu rumah, hanya kamu dengan anak-anakmu di dalam rumah, lalu mulai tuang minyak itu ke buli-buli dan ke wadah-wadah yang sudah kau sediakan. Perhatikan saudara, tutup pintu. Mengajak kita atau mengajar kita. Kita dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari persoalan. Apalagi sudah jelas ada persoalan hutang, saudara. Tetapi Tuhan mau persoalan itu hanya dihadapkan kepada Dia. Dialah sumber penyelesaian dari segala persoalan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tutup pintu, tidak ada gunanya. Permasalahannya sekarang ini, saudara. Mungkin saja kita ada di dalam ruangan tertutup, kita sendiri. Tetapi perihal yang kita sedang gumuli sudah nyampe di seluruh dunia melalui WA. Betul atau betul? Biasakan saudara bawa kepada Tuhan. Kalau yang mengalami itu seperti dalam keluarga hamba Tuhan, janda hamba Tuhan ini, yang mengalami dampak atau hal yang sedang menjadi problem keluarga, bukan hanya dirinya tetapi anak-anaknya juga, yang segera akan diambil menjadi hamba. Mereka terlibat dengan persoalan itu. Ajak mereka bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita semua sebagai keluarga kecil maupun dalam jemaat seperti ini, marilah kita melihat, mempelajari dan menggumuli permasalahan-permasalahan kehidupan ini. Jadi saudara, bukan hanya permasalahan keuangan, tetapi permasalahan apapun juga sistematikanya sama. Kita perhadapkan kepada Tuhan. Datang kepada Elisa, tutup pintu-pintu rumah, bergumul. Untuk apa teriak-teriak, saudara? Saat ini, saudara, ancaman-ancaman keuangan di luar sana ada banyak. Ternyata ada efek ya, dengan HP saya ini. Setelah di-off-kan, ada hal-hal yang saya simpan di tempat lain, saya jadinya nggak bisa lihat. Tapi oke lah, minimal kita tahu ada pinjaman-pinjaman online. Mengapa orang melakukan pinjaman-pinjaman online dan hampir 80% diantaranya terjerumus dan menjadi mangsa daripada penagih-penagih? Minimal ada 2 karyawan di Jakarta, karyawan saya terjebak ini. Saya bilang, bodohnya kau. Saya hitung-hitung bunga yang dia bayar itu adalah 225% per tahun. Akhirnya kan gak kuat. Di luar sana, saudara, ketika kita mencari penyelesaian dari luar, bukan kepada Tuhan, maka bukan penyelesaian yang kita terima. Kartu kredit. Saya bilang kepada staf saya, jangan pakai yang mengangsur. 0% Pak, betul 0%.
Tapi tujuannya adalah supaya satu waktu kita lupa mencicil. Kalau kita ada uang sekarang, kenapa nggak diselesaikan sekarang? Kalau toh nanti baru butuh, kalau memang betul-betul butuh, masih ada cadangan di dalam saldo rekening, dalam saldo kartu kredit kita, baru kita gesek. Kalau sudah kepepet. Tetapi kalau dari awal kita tertarik dengan 0%, maka saldo di dalam cadangan rekening koran kita otomatis langsung dimakan. Jangan kita anggap bahwa kita mencicil cuman 10% setiap kali bayar, 10% setiap kali bayar. Dicadangkan loh di dalam dari pagu atau dari batasan limit kredit kartu kredit kita. Sehingga kita sudah tidak bisa pakai juga sebenarnya kartu kredit kita. Memang kita mencicil 0%, tetapi kita tidak bisa pakai sejumlah besar daripada saldo yang diberikan kepada kita. Akibatnya apa? Kita berutang. Kita akan gesek over limit. Dan bunganya luar biasa. Kartu kredit, bunganya kalau bunga berbunga sama juga dengan pinjaman-pinjaman online itu. Yang terbaik itu adalah membuat budget dalam keuangan kita. Sekali lagi saya tidak punya waktu detail. Ada captures ketiga yang saya kirim kemarin, tapi saya kira saya tidak akan membahas sampai ke neraca yang bagaimana neraca keuangan. Menyinggung neraca. Ketika saya memeriksa jadwal yang diberikan kepada saya, rundown-nya. Maaf Ibu Gembala, saya iri. Ibadah ini 90 menit. Porsi untuk firman Tuhan 40 menit. Gak sampai 50%. Minimal 45%, 45 menit atau 46 menit saya akan pakai. Ada porsi yang maksimal yang harus kita sediakan untuk Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita persingkat. Tetapi firman Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber panutan dalam kehidupan kita. Harus diutamakan. Kalau kita bicara tentang neraca, itu ada debit, ada kredit, ada keseimbangan. Kalau dari awal kita sudah pasang porsi untuk Tuhan lebih sedikit, kita bisa bayangkan. Satu waktu, saya menghadiri perayaan Tahun Baru. Diberikan kesempatan untuk bersaksi. Lalu ada ibu-ibu yang bersaksi. Ditimbang-timbang, neraca saya setahun ini beruntung. Sebagai akuntan langsung saya proyeksikan, ada neraca kayak apa itu ibu bawa. Lalu saudara, satu penglihatan muncul di hadapan saya. Saya lihat ada neraca timbangan kue ibu-ibu. Yang ada 2 piringan, tengah ada rantai, ya. Tapi bedanya 2 neraca ini ada pipa yang menghubungkan. Neraca ini dalam keadaan netral, lurus. Lalu ada tulisan Aku dan Allah. Kemudian dari piringan aku, di piringan aku, saya lihat tangan Allah meletakkan sesuatu. Miringlah ke pihak aku. Saya nggak mau kalah dong. Saya pikir saya harus melayani Tuhan. Harus memberi kepada Tuhan. Untuk membalas apa yang dia sudah berikan kepadaku, yaitu anugerahnya.
Bapak Ibu tahu apa yang kelihatan dalam penglihatan itu. Apapun yang saya taruh di pihak Allah, pelayanan, korban, dan seterusnya yang saya letakkan, semua akan mengalir kembali ke pihak aku. Dan neraca itu makin lama, makin berat sebelah. Pada akhirnya saya hanya tunduk dalam penglihatan itu, mencucurkan air mata. Begini Tuhan, kalau kami mau bersaing, memberi kepadamu. Anugerah Tuhan itu terlalu banyak bagi kita. Tidak bisa diukur bagi kita, saudara. Dan anugerah itu adalah ada yang pertama yang diberikan kepada kita. Saya katakan tidak ada sesuatu yang kita bisa kelola. Untuk mengelola kita harus memiliki sesuatu yang untuk dikelola. Uang sebagai modal untuk dikelola, potensi untuk kita kelola. Kita nggak bisa mengaku mengelola kalau tidak ada yang dikelola. Tetapi di pihak hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan modal kepada kita, yaitu anugerahnya yang kemudian memiringkan neraca kehidupan saya dengan Tuhan. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan di sini? Ada full timer mungkin. Kita memberikan 24 jam buat Tuhan. Makin banyak kita berikan kepada Tuhan, makin berat Tuhan memberikan kepada kita. Intinya apa? Antara dua piringan itu harus ada pipa yang menghubungkan. Kalau pipa itu tersumbat, memang tidak efektif lagi. Dan pipa itu adalah doa-doa kita kepada Tuhan. Pengucapan-pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman-firman Tuhan yang kita serap dalam kehidupan kita. Perlu ada pipa penghubung dengan Dia, sumber daripada anugerah itu. Jangan lupakan satu prinsip ini kalau kita berbicara tentang pengelolaan. Mau kelola uang, mau kelola apapun, hubungan dengan Tuhan, doa itu adalah jalan keluar yang diberikan kepada kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi hari ini dengan problem kehidupan. Sudah datang kepada Tuhan dengan doa. Kalau itu permasalahan keluarga, sudah datang sekeluarga kepada Tuhan. Dan perempuan ini bilang kepada Elisa, akhirnya semua wadah penuh. Ya, saya yang pencet, dan berkata, sudah selesai, semua sudah penuh. Elisa bilang, jual, bayar hutang, sisanya pakai untukmu. Satu hal yang saya lihat di sini, saudara. Berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita akan melimpah. Tidak terukur dengan daya tampung kita. Kan sudah dibilang sama perempuan itu, bawa, masukkan wadah, pinjam, jangan sedikit. Mungkin dia akan menyesal kenapa cuma pinjam dari tetangga kiri kanan. Makin banyak dia pinjam, akan makin banyak sisa setelah membayar hutang untuk kehidupannya dengan anak-anak. Itu berbicara relasi kita dengan Tuhan, saudara. Relasi kita dengan Tuhan jangan dibatasi.
Seberapa banyak pun potensi yang kita miliki dan kita berikan kepada Tuhan, Tuhan hargai. Tuhan akan pakai potensi-potensi itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di kantor saya biasakan untuk sediakan meja buat staff. Sekarang ini saya sedang rombak kantor di Jakarta supaya space-nya bertambah. Karena saya pegang asas ini. Sediakan wadah buat Tuhan. Saya bilang sama teman Elsade penjahit, you harus rubah caramu kerja. Jangan kamu yang gunting, kamu yang jahit. Pakai tukang-tukang jahit, kamu hanya yang gunting. Untuk menimba lebih banyak berkat, kita harus memperluas potensi kita. Memperbesar potensi kita. Kepada anak-anak saya pernah menjadi ketua pemuda. Kepada pemuda-pemuda saya bilang tingkatkan potensi. Ya kami sekolah, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Enggak. Ada waktumu, pakai untuk belajar bahasa Inggris. Pakai untuk belajar internet, IT. Tingkatkan potensi diri masing-masing. Haleluya. Semua kita yang ada di sini, pegang janji Tuhan. Kita tidak akan berhutang, kita akan memberikan piutang. Tingkatkan potensi masing-masing. Tuhan kita Tuhan yang kaya, Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya tidak percaya apabila pipa penghubung antara saya dan Allah itu selalu terjaga, maka kita akan berkekurangan. Enggak, tidak. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sediakan waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Berikan potensi-potensi yang terbaik buat Tuhan. Bicara tentang pengelolaan keuangan, tentu kita reserve keuangan kita juga untuk Tuhan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, maka kita sendiri yang akan menerima imbasnya. Contoh perempuan janda di zaman Elisa itu. Kalau relasinya dengan tetangga bagus, mudah dia dapat pinjaman wadah. Kalau relasinya dengan sekampung bagus, makin banyak wadah yang dia akan bisa pinjam. Itu juga harus kita alami dalam kehidupan kita. Melakukan PDKT kepada tetangga, kepada orang-orang lain. Bukan hanya untuk memenangkan jiwa, tetapi dalam relasi kemanusiaan. Dan relasi kemanusiaan berbicara tentang orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Mungkin tetangga kita ada kekurangan, tidak ada salahnya. Ada tukang-tukang becak di depan rumah saya. Saya lihat, ini bapak bagaimana bisa bersaing dengan becak bermotor itu apa? Bentor. Tapi dia hadir setiap hari. Saya bilang sama driverku, beri dia. Itu bahagian dari relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita untuk peduli. Tidak ada orang yang memberi akan berkekurangan. Tidak ada orang yang memberi akan meminta-minta. Karena Tuhan berada di dalam kita. Dia yang bekerja di dalam kita. Masih adakah sesuatu di rumahmu? Pertanyaan Elisa kepada janda itu. Ada, hanya satu buli-buli berisi minyak. Itu cukup. Kembangkan minyak itu.
Minyak berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang urapan, berbicara tentang iman yang bisa menjadikan hope menjadi kenyataan. Tuhan bilang, kalau anak manusia datang, masihkah dia menemukan iman di bumi? Lalu terjadilah kepada 10 anak darah itu. Ketika Tuhan pesta lewat, yang ikut adalah siapa? Yang masih punya cadangan minyak. Sediakan terus cadangan minyak kita. Pengurapan dari Tuhan perlu dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa jalan keluar dari segala permasalahan adalah berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoa yang hambar tidak efektif. Kita harus memiliki minyak baru dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saluran itu jadi baik. Setiap doa dijawab oleh Tuhan, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya bukan bicara begini sekedar teori, saudara. Tahun 80, tahun 97, 98 saya kira. Penagih hutang juga datang ke rumah saya. Saya begitu berhasil pada waktu itu, sehingga mendapat banyak kepercayaan dari klien saya akuntan publik. Lalu bikin arisan. Tuhan sudah kasih berkat dari kantor kok masih bikin arisan. Arisan maksudnya supaya dapat tambahan cuan. Yang terjadi ada sekitar berutang berapa kita? 800 juta pada tahun itu. Kenapa? Karena uang yang ada di tangan saya investkan ke saham. Lalu 97 Krismon saham menjadi Rp1. Saya harus bayar itu. Kira-kira tahun 99, jadi kejadiannya 97 berutang. Akhirnya tahun 99 barangkali saya sudah pasang dijual rumah-rumah saya. Pada saat itulah saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Satu persatu yang tidak diduga, konglomerat dari Jakarta memberikan tugas untuk diselesaikan di Makassar. Yang dipilih kantor kami. Bisa menambah hidup, menambah umur, dan seterusnya sedikit. Tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Sampai satu waktu GMTD mau go public, Tanjung Bunga. Saya waktu itu konsultannya. Lalu mereka bilang, kami membutuhkan finance director. Jadilah finance director kami. Ibu masih bisa tangani kantor. Saya bilang, ya nanti dirundingkan. Kamu akan dapat mobil, sopir, dapat asuransi, dapat segala-galanya. Dan ini perusahaan multinasional. Bukan hanya untuk di Jakarta, di Makassar saja. Dengan gaji yang diberikan cukup untuk menutupi apa yang kami butuhkan. Sehari-hari ya. Karena kenapa saudara? Yang saya katakan kami membutuhkan, walaupun kantor kami masih jalan dengan bagus. Karena kebanyakan uang itu kami pakai untuk bayar utang, mencicil utang. Sampai satu waktu ketika saya di Jakarta, saya biasa untuk pulang mampir ke toko buku untuk belikan buku untuk anak-anak saya. Saya punya 3 anak yang
selisih 3 tahun, sehingga buku bacaan untuk mereka juga disesuaikan dengan umur. Yang terjadi saudara, seperti biasa dengan gampang saya ambil buku dan membayar. Kali ini saya sudah pegang 3 buku. Mau menuju ke kasir saya sadar, saya nggak bisa bayar 3-3. Uang di kantong saya nggak cukup untuk membayar ini. Saya berhenti dan saya menangis. Kenapa saya begini? Kesalahan yang saya buat. Itu sebabnya ketika ada tawaran bekerja, saya bilang sama istri saya, ada begini. Istri saya oke saja. Terus saya katakan, tidak. Walaupun besok jadwal saya harus menghadap untuk menjawab ya atau tidak, malam ini saya masih mau berdoa. Dan ketika saya berdoa, tidur, subuh-subuh, antara tidur dan bangun, saya mendengar suara Tuhanku. Saya biasa itu. Dia bilang, karena dalam doa saya antara lain, saya perlu mobil. Untuk antar 3 anak-anak ini sudah tidak cukup kendaraan. Lalu saya antara sadar dan tidur, mendengar suara Tuhan katakan, anakku, mobil apa yang saya belum pernah berikan kepadamu? Saya bangun. Saya ingat baby Benz waktu itu 430 juta. Kerugian saya 800 juta. Betul Tuhan. Semua Tuhan sudah berikan kepadaku. Saya lihat tangan inilah yang salah. Bukan engkau. Maka saya katakan kepada istri saya tidak mau terima itu pekerjaan. Saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Dia sudah tolong saya pada waktu-waktu yang lalu. Saya percaya Dia akan menolong kita. Yang terjadi saudara, saya menghadap, saya katakan, saya tidak bisa terima. HRD itu bicara, kenapa Pak Daniel, bagus ini dan sebagainya. Ya. Saya tidak bisa menjawab kecuali saya katakan, saya sudah berdoa dan Dia tengok saya. Gila kali ini. Saya sudah berdoa, saya bilang. Tapi kita perlu bersaksi kan? Kita perlu mengakui bagaimana besar Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan saya sudah berdoa. Dan sudah, titik. Akibatnya, Dia mulai hire saya untuk melaksanakan tugas dari finance director. Bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai konsultan. Saya di-hire. Akhirnya ada beberapa tugas yang di-hire. Ada 6 tugas. Nilainya sekitar 1,2 M. Kalau saya bekerja, saya hanya dikaji sekitar 250 juta per tahun. Tapi dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saya tidak terima pekerjaan itu. Maka mereka butuh, tidak ada akuntan lain yang sanggup. Saya di-hire. Total sekitar 1 lebih lah, hampir 1,1 atau 1,2. Semua hutang terselesaikan. Malahan dulu ya, kepada teman yang sudah membantu meminjamin uang, terbalik saya pinjamin. Tuhan bilang kan, kamu tidak berutang, kamu akan memberikan piutang. Hanya dalam beberapa bulan saudara, itu semua terjadi. Masih ragukah saudara kita punya Tuhan yang luar biasa? Di luar pemikiran saya bagaimana caranya saya menyelesaikan utang. Satu-satunya cara menjual aset. Tetapi aset itu tidak pernah terjual. Ada beberapa dokter datang tawar, tapi tidak jadi. Ada satu lagu andalan saya.
hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saya kira ini harus menjadi pegangan kita. Tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan di bawah kaki Tuhan, termasuk pagi hari ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia mengamati saudara sementara mau datang dari rumah dengan segala persoalan. Saat ini dialah penyelesai semua persoalan. Dia, jangan kita berusaha mengelola persoalan kita sendiri, tetapi kelola bersama dengan Tuhan. Itu yang bijaksana. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Gembala.